saudara terkasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Luar biasa? Atau biasa di luar? Pastikan pagi hari ini hati kita, kondisi kita luar biasa ya. Mungkin terbatas dengan usia, mungkin terbatas dengan kesehatan, tapi saya bersyukur saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara, terlebih Tuhan Yesus. Masih merasa sangat bersyukur ketika bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Pastikan hati kita melekat dengan Tuhan, terpaut kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami tahu Kau Allah yang baik, kami tahu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mengawali ibadah kami masuk ke dalam tahta-Mu yang kudus, mari sucikan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Kami mau menikmati Engkau, kami menikmati kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu dalam hidup kami Bapa. Dan kami bersyukur ketika Tuhan beri kami kesempatan untuk kami boleh datang kepada Tuhan. Itu karena semua kebaikan-Mu Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapak yang baik, kami siap untuk meninggikan Engkau Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan pagi ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu
saya luar biasa pada pagi hari ini. Walaupun saat hari ini juga saya agak terganggu ya tenggorokannya, tapi di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memberikan kekuatan ya buat saudara semua. Kalau saudara juga saat ini dimampukan untuk datang ke tempat ini, saya percaya ada berkat tersendiri yang Tuhan sudah siapkan buat saudara-saudara semua. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, saat ini saya mau menceritakan tentang air kehidupan. Begitu pentingnya air di dalam kehidupan kita, bukan? Nggak ada seorang pun yang tidak bisa hidup tanpa air. Kalau tanpa makan mungkin ya 2 hari, 3 hari, aduh lapar nih, tapi nggak ada makanan sama sekali, orang bisa makan. Tapi kalau nggak ada air, orang nggak bisa hidup, saudara. Ya, sebagian besar di tubuh kita juga mengandung air. Kalau orang dehidrasi, dia butuh air. Kalau tidak dipenuhi air itu dalam tubuh kita, kita bisa mati, saudara, betul ya? Itu secara jasmani. Saudara, beberapa waktu yang lalu di rumah saya, di rumah kami, sempat berhenti itu namanya air, ya, mampet. Tapi kerusakannya bukan di dalam rumah, saudara ya. Hampir 2 hari 1 malam nggak ada air. Sempat kelabakan, saudara. Saya waktu itu mau masak, mau mandi, baknya juga kurang. Jadi terpaksa mandi koboi, saudara, hanya 4 gayung. Bayangin ya saya. Itu kalau dihadapkan setiap hari gimana? Saya di posisi seperti itu jadi mikir, orang-orang yang kekurangan air seperti apa? Luar biasa menderitanya, saudara, nggak ada airnya. Saya sempat juga melihat di berita waktu itu, saya mungkin ngeliat, kasihan ya gitu. Orang kekurangan air di musim kemarau kemarin, sampai ada yang nebangin pelepah pisang untuk mendapatkan air, dicedokin itu berapa puluh pohon pisang yang harus ditebang untuk mereka mendapatkan air. Diirit-irit. Saya bilang 2 hari luar biasa gitu ya. Jadi betapa pentingnya air itu di dalam kehidupan kita. Padahal sumbernya ada, sumbernya berlimpah loh. Tapi karena ada hambatan, airnya nggak ngalir, saudara. Begitu pula dalam kehidupan rohani kita membutuhkan yang namanya air. Saya men-sharingkan tentang air kehidupan. Mengapa orang Kristen tidak bisa menikmati air kehidupan? Karena mungkin masih terikat dosa, belum pulih hatinya, sehingga masih simpan yang namanya kepahitan. Itu terjadi karena masalah, bisa juga karena sakit penyakit dan lain-lain. Padahal Yesus menawarkan kepada kita seperti tertulis di dalam Yohanes 7 ayat 37b. Yohanes 37 ayat 37b berkata demikian. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Firman Tuhan katakan apa? Yang haus datang kepadaku, kepada Yesus, dan minum. Itu adalah tawaran kepada Tuhan Yesus. Tetapi ada banyak orang yang tidak menerima tawaran ini, sehingga mereka tetap merasakan kehausan secara rohani. Ditawarin, ya, ayo nih, datang sama saya, kata Tuhan Yesus, tinggal minum, kamu tidak akan haus lagi. Bayangkan saudara, ketika saudara ada di padang gurun, apa yang paling berharga buat saudara saat ini? Uang. Di padang gurun, makanan. Yang paling dibutuhkan adalah air, saudara. Padang gurun nih, mana ngelihat sekeliling saudara yang ada cuma padang pasir. Yang dibutuhkan adalah air. Ketika seseorang haus, dia harus minum untuk menghilangkan hausnya. Saya mengambil konteks hari ini di dalam padang gurun dikatakan. Karena ketika seseorang mengalami kesulitan, disitulah imannya diuji. Pengendalian dirinya diuji. Emosinya diuji. Ketika kita nggak punya uang, enak ya nggak punya uang. Ya. Di situ kita diuji. Tapi ketika kita dapat pekerjaan, udah dapat pekerjaan nih, pekerjaannya numpuk, hektik banget, itu juga diuji, saudara. Ketika dapat sakit yang parah, diuji, saudara. Suatu saat ketika bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun, 3 hari mereka tidak
mendapatkan air. Ratusan ribu jiwa ketika Musa membawa bangsa Israel ini keluar dari Mesir. Ketika akhirnya mereka sampai di daerah yang namanya Marah, ketemu air, tapi airnya pahit, gak bisa minum. Ada air, tapi siapa yang mau minum air yang pahit? Ya kalau paksa mungkin gitu ya. Tetapi kalau udah haus dikasih minuman yang pahit, mana mau orang minum? Saat itu apa yang bangsa Israel lakukan? Ya, kalau nanti saudara bisa baca, kalau saya baca terlalu panjang, di dalam Keluaran 15 di ayat 22 ya, dan seterusnya. Waktu itu tuh bangsa Israel baru saja melewati laut Teberau, ditolong Tuhan, ngelihat mujizat yang luar biasa. Laut terbelah, mereka bisa nyebrang lautan di tempat yang kering waktu dikejar oleh pasukan Mesir. Baru lepas tuh, lolos dari maut, dibebaskan dari Tuhan. Tetapi Tuhan menguji mereka 3 hari nggak dapat air, sehingga akhirnya ketika sampai di Marah dapat air. Wah, mungkin dia senangnya ada air, pasti minum pahit. Yang mereka lakukan adalah Keluaran 15 ayat 24. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Seringkali ketika kita mendapat kepahitan di dalam kehidupan kita, gak punya uang, dapat segala hal yang kesulitan, betapa banyak atau berapa sering kita bersungut-sungut, menggerutu. Pernah saudara? Mungkin sering. Bangsa Israel ini bersungut-sungut dikatakan. Tetapi apa yang dilakukan Musa di ayat 25? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Apa yang bisa dilakukan oleh cuma sepotong kayu, air di depannya pahit. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Bayangkan saudara, airnya pahit jadi manis cuma dilempar sepotong kayu. Apa makna dari firman Tuhan ini saudara? Ketika kita percaya Tuhan Yesus, ketika dosa kita sudah digantikan oleh Tuhan Yesus, dia tersalib, dipalang salib, dipaku untuk kita semua, berkorban untuk kita semua, menyerahkan nyawanya untuk kita semua, menebus dosa kita. Dikatakan penderitaan kita sudah ditanggungnya, amin. Setiap sakit kita sudah ditanggungnya. Tetapi ketika kita mengalami kepahitan, kita suka lupa. Kita alami sendiri, kita lupa. Seperti tadi saya bilangnya, ketika saya ngalamin macet air cuma 2 hari loh. Nggak menggerutu sih, saya cuma bingung, waduh mau masak gimana nih ya, termasuk pakai air aqua. Ya, mau mandi, oke, puji Tuhan, 4 gayung cukup, ya. Sikat gigi segelas sama air aqua, luar biasa itu. Baru 2 hari saudara gitu. Kalau sebulan, 2 bulan gimana? Ini 3 hari aja bangsa Israel udah bersungut-sungut. Harus nih, kok disediain yang pahit? Padahal mereka sudah mengalami mujizat atau baru diloloskan dari maut, tapi mereka bersungut-sungut. Ya, Musa berseru, ditunjukinnya sepotong kayu, dilemparkan. Itu tandanya saudara, penderitaan sampai penyakit sudah ditanggung di kayu salib, sehingga dikatakan air itu berubah menjadi manis. Kalau ini bukan cerita bohongan ya saudara, ini perjalanan Tuhan, bangsa Israel yang ditolong Tuhan, ya. Karena kan Tuhan berjanji membebaskan bangsa Israel waktu itu dituntun loh di padang gurun. Itu juga karena kedegilan hati mereka, mereka dicobai, dikasih ujian gitu. Baru 3 hari gitu, udah bersungut-sungut. Tapi puji Tuhannya, Tuhan gak sembarangan kan menunjuk Musa. Musa berseru kepada Tuhan dan air itu menjadi manis. Ketika kepahitan menimpa, maka banyak manusia akan bersungut-sungut dan hati mereka mulai pahit. Air yang pahit tidak akan diminum orang. Hati yang pahit tidak akan menjadi berkat. Hati yang keras juga kadang harus dipukul oleh Tuhan. Di dalam Keluaran 17 ayat 6 dikatakan, maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Tuhan gak suka orang-orang yang bersungut-sungut. Di perjanjian lama orang yang demikian akan dibinasakan oleh Tuhan. Yang bersungut-sungut mati loh. Terbelah itu tanah, mereka masuk ke dalam tanah.
Puji Tuhannya kita hidup di dalam zaman anugerah. Sehingga kita ketika mengalami ujian misalnya, kita ngomel nih sama Tuhan bersungut-sungut. Tuhan itu kasih karunia-Nya buat kita. Diingetin loh. Diingetinnya lewat firman Tuhan. Di dalam Keluaran 15 ayat 26 dikatakan, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar, dikatakan, di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan kau. Ada amin, saudara? Amin. Ya. Apa yang terjadi di ayat 27-nya? Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Terkadang sudah dalam kehidupan kita diperhadapkan situasi yang sulit. Kita mau ngomel bersungut-sungut gitu. Tapi kalau kita membiarkan kepahitan itu melanda, kita nggak dapat berkatnya, saudara. Musa berseru-seru kepada Tuhan. Anak buahnya bangsa saya melihat, wah ini pemimpinku berseru kepada Tuhan. Mereka minta ampun sama Tuhan, dituntut kepada, dikatakan mereka akhirnya sampai di Elim. Di sana ada 12 mata air, satu mata air aja cukup untuk memuaskan betapa banyak orang. Ini 12 mata air. Berarti setiap suku itu dipenuhi atau dicukupkan, dipuaskan, mau minum sepuasnya. Saya juga begitu ayam mocor ya saudara ya, itu luar biasa. Aduh itu mandi langsung ya. 4 gayung bayangin, aku lama-lama gitu. Walaupun bilang berhemat ya berhemat, aduh 2 hari udah gak ketemu air gitu ya. Luar biasa itu begitu air menyiram tubuh kita. Aduh terima kasih Tuhan gitu. Gimana rohani kita kalau gak disiram air, saudara? Nggak dialiri air kehidupan, pahit rasanya. Betapa sengsaranya kita. Tetapi Tuhan menawarkan, dikatakan, ayo datang kepadaku. Berarti kalau datang ada usaha dong dari kita, nggak diem aja. Ya, Bu Hana, ayo datang nih ke rumah yuk. Nih, saya sediain apa gitu. Terus ya juga makasih, tapi nggak datang. Dapat nggak Hana? Enggak. Tapi Tuhan katakan, datang kepadaku. Kamu yang haus datang, tinggal minum, gitu ya. Terkadang ketika kepahitan melanda, kita tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus sudah menanggungnya di kayu salib. Berapa banyak kita ketika mengalami kepahitan, masihkah dari dalam mulut kita bisa memuji Tuhan? Ujian mengatakan, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Masih nggak saudara ketika mengalami kepahitan, saudara bisa memuji demikian, oh pertolonganku sungguh ajaib dari Tuhan. Engkau tuh udah memikat hatiku. Aku mau terus fokus sama Tuhan. Aku mau terus meninggikan nama Tuhan. Bisa nggak saudara? Sulit kadang. Yang keluar adalah tadi sumut-sumut. Tetapi puji nama Tuhan. Ya. Sekali lagi kita hidup di zaman anugerah. Dan saya percaya Bapak Ibu yang setia datang ke tempat ini mendengarkan firman Tuhan itu gak pernah sia-sia saudara. Ketika dalam masa sulit, firman Tuhan itu akan muncul dan menghasilkan, dikatakan iman. Firman iman itu adalah firman yang rema. Jadi ketika Bapak Ibu datang ke tempat ini, fokusnya sama Tuhan, bukan fokus sama hamba Tuhannya, tapi fokus sama firman Tuhannya. Amin, responi itu terjadi dalam hidupku. Amin, aku akan melakukan firman-Mu. Itu adalah respon, firman yang rema. Sehingga ketika kesulitan melanda atau bahkan ujian kesombongan, artinya gini ya, saudara lagi di atas, itu kadang-kadang orang suka nggak ingat juga sama Tuhan. Tetapi ketika saudara sadar, ya, ini di pikiran ini disadarkan bahwa semua ini karena Tuhan, gitu. Kalau yang sedang diberkati, yang lagi di padang gurun, Tuhan, mungkin Tuhan izinkan, tetapi aku nggak mau bersungut-sungut, aku mau mengucap syukur, bahkan bisa memuji
Tuhan, pertolongannya belum datang, tapi kita terus nyanyi, pertolonganmu begitu ajaib. Bisa nggak saudara? Itu yang harus dilakukan, bukan sumut-sumut, gitu ya. Harus ada usaha dari kita untuk datang kepada Tuhan. Lebih baik kita berseru kepada Tuhan, bersungut, jangan bersungut-sungut. Berseru itu datang dalam doa kita. Saudara bisa berdoa di mana aja, saudara. Paling baik memang saudara mengambil saat teduh, masuk kamar, kunci pintunya, saudara bisa nangis di hadapan Tuhan. Tetapi saudara juga bisa berdoa ketika saudara lagi nyetir mobil. Saudara bisa memuji Tuhan, Tuhan kau luar biasa baik. Saudara bisa berdoa ketika ibu-ibu juga lagi masak di dapur, makasih ya Tuhan, hari ini saya masih bisa masak buat anak-anakku. Saudara bisa berdoa ketika saudara lagi berdagang, aduh kok gak ada pelanggan yang datang, lagi sepi. Saudara tetap memuji Tuhan, amin. Ya, jangan biarkan hati ini pahit, tetapi tetap dialirkan oleh air kehidupan. Tadi dikatakan ayat firman Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan dan tetap melakukan apa yang benar, sekalipun di sekeliling kita gak benar. Mendengarkan suara Tuhan bukan suara dunia ini. Terkadang ketika kita mengalami kesulitan, suara dunia ini lebih keras bergema. Wah, udahlah percuma itu Tuhan, gitu ya. Tetapi saudara harus menekadkan, menguatkan hati kita, bahkan harus memaksa batin kita untuk kita taat sama Tuhan. Baca firman, doa sama Tuhan, memuji Tuhan, itu tuh yang harus dikendalikan pikirannya, supaya bukan sumut-sumut yang keluar, ya. Tuhan itu sudah siap mencurahkan air kehidupan, udah siap loh. Kayak tadi ya, sumbernya ada. Cuma kalau ada hambatan, dosa, kepahitan, itu rapat saudara, nggak bisa dicurahkan. Tapi begitu dapat air kehidupan itu luar biasa saudara, orang bisa bebas menikmatinya, gitu ya. Di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27 kita akan baca. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Lihat saudara, Tuhan itu mencurahkan air kehidupan yang jernih, bukan kotor. Yang kotor ini datang dari dunia ini, yang kotor ini datang dari iblis saudara. Itu bisa merusak hati kita, pikiran kita. Tetapi Tuhan mencurahkan air jernih. Mana yang saudara mau terima? Mana yang saudara izinkan untuk mengalir dalam hati kita? Tentunya pasti air yang jernih. Ketika air jernih itu mengalir dalam hidup kita, dikatakan dia akan mentahirkan kita. Yang kotor-kotor dibuang. Saya juga sering kasih ilustrasi, kalau saudara punya air kotor di gelas, terus saudara siram sama air yang jernih, terus makin lebih banyak, akhirnya apa? Yang kotor itu keluar kan? Dan gelas itu akan digantikan dengan isi air yang jernih. Nggak cukup seseloki. Kalau airnya di dalam gelas itu hitam, saudara nggak butuh, maksudnya kalau cuma seseloki air bersih nggak cukup saudara. Segelas lagi ya, masih ada kotoran-kotoran menempel. Tapi itu harus dicurahkan. Apalagi kalau kotoran itu udah nempel di gelas, susah membersihkannya. Ya, kalau kerak-kerak susah kan nggak bersihinnya. Ibu-ibu kalau nggak bersihin kuali yang berkerak, mesti diapain? Disiram doang? Enggak kan? Gosok. Kalau kualinya bisa ngomong pasti sakit. Ngapain sih gosok-gosok tengah-tengah ya, sampai kita juga dengan gosoknya gitu ya. Kecuali gitu. Mungkin kualinya berteriak, sakit bisa gitu ya. Nah mungkin kita juga ketika ada kerak-kerak kotoran dalam hati kita, waktu dicurahkan air jernih itu nggak mudah saudara. Kita mengalami sakit. Sakit artinya gini, aduh kita sakit ya,
kepalanya digosok tuh sakit gitu. Tetapi Tuhan sedang memoles kita. Tuhan sedang memberikan, luar biasa berkatnya itu dicurahkan tadi ya, dikatakan. Ketika kita menerima air jernih itu, saudara, Tuhan tuh nggak tanggung-tanggung menyediakan berkatnya. Dia akan menyediakan mata air kehidupan. Bukan lagi air saudara mau berenang kayak gitu. Nanti ada ayatnya juga ya. Dikatakan ketika air jernih itu ada dalam kehidupan kita, air jernih ini juga berbicara tentang firman Tuhan tadi ya. Harus terus menerus kita dapatkan. Nggak cukup minggu sekali aja deh, tiap hari mah mau baca Alkitab nanti nunggu minggu berikutnya. Nggak cukup saudara. Tiap hari saudara harus memaksa dikatakan batin kita untuk baca firman Tuhan. Males nanti sibuk gitu. Baca tiap hari saudara sekarang disuguhkan sama firman Tuhan. Gak ada kan suka bosan gini, ibu gembala gini, ini banyak banget sih. Renungan hariannya banyak banget gitu. Nah nanti aja lah skip, di skip semuanya gitu. Rugi loh saudara gitu. Saya juga mendisiplinkan diri saya ketika ada kiriman ayat. Saya gak nolak jadi gabung ngirimin ayat lagi, enggak. Saya berusaha baca gitu. Kalau saya belum sempat baca, saya nggak buka dulu WA. Yang daily reading juga ya, yang pembacaan Alkitab setiap hari, saya belum sempat dibaca gitu ya pagi. Saya nggak buka dulu. Tapi saya akan ambil waktu untuk membaca firman Tuhan itu. Harus didisiplinkan, gitu ya. Kalau sampai saat ini pun saya bisa membagikan berkat firman Tuhan dan saya percaya bukan saya aja. Kebetulan aja Tuhan menunjuk kami jadi ibu gembala, bapak gembala di sini. Tetapi saudara semua, bapak ibu semua, saudara juga akan menjadi gembala-gembala bagi orang lain. Ketika saudara bertemu dengan sanak saudara, anak-anak saudara, lingkungan saudara itu jadi gembala artinya ya. Membimbing mereka dengan perkataan kita loh gitu. Itu adalah tanggung jawab kita. Kalau air kehidupan itu terus mengalir dalam kehidupan kita, maka dikatakan dari hidup kita akan mengalir aliran hidup yang memberkati banyak orang. Bukan aliran air yang pahit. Kalau kita hatinya pahit, yang keluar akan pahit. Itu gak akan memberkati orang lain. Waktu kita ngomong sama orang lain mau curhat, kita ngasih tahu nih yang pahit, ya tambah stres orangnya ya. Iya ya, menurutnya tambah stres itu. Datang pada Tuhan benar-benar harus dengan kemauan sendiri. Berapa banyak kita yang harus didorong-dorong untuk datang kepada Tuhan. Tapi kalau saudara sudah datang dengan kemauan sendiri, itulah saatnya Tuhan akan memakai saudara. Amin. Mentahirkan saudara dari segala dosa kita berhala. Kita berhala di sini bukan artinya nyembah patung aja, enggak saudara. Tapi berhala itu hal-hal yang menggeserkan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak saudara, pekerjaan, hobi, apapun juga, uang mungkin, karena dikatakan cinta akan uang juga itu akar dari segala kejahatan. Tetapi kalau kita udah benar bisa fokus sama Tuhan, rindu nih, ditunggu-tunggu hari Minggu tuh ditunggu-tunggu. Bukan mau ketemu ke pendetanya atau misalnya diundang ada artis itu, bukan. Tapi mencari firman Tuhannya, aku tuh mau dikasih air jernih Tuhan, gitu ya, dibimbing. Maka dikatakan, aku akan memberikan, dikatakan hati yang baru, hati yang keras akan aku halaukan, akan kugantikan hati yang taat. Jadi nanti ketika kita udah kemauan sendiri begitu dengan firman Tuhan, Oke Tuhan, apa yang Tuhan suruh, mau deh. Namanya taat kan berarti nggak pernah katakan tidak ya, sama firman Tuhan. Oke Tuhan, aku siap deh Tuhan, gitu ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Itu nggak kemana-mana. Roh Kudus itu akan menyertai kita. Tuhan akan menyertai saudara. Dan dikatakan akan membuat kita hidup menurut peraturannya. Nggak terpaksa saudara, tapi sukacita, gitu ya. Saudara, di saat mungkin saat ini kita menghadapi berbagai masalah kehidupan dan kita sampai bingung nih, Tuhan mau apa ya? Ini maksudnya kemana nih jalan yang harus aku tuju gitu? Bingung mau kemana, bingung gitu ya. Kita boleh berencana, tetapi kita percaya rencana Tuhan yang terindah. Seperti pujian dikatakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus
Yesus, penolong yang setia. Dia tahu cara yang terbaik untuk memulihkan hidup saudara. Amin. Nggak usah kita pikir, yang penting dikatakan tadi, hati kita mau taat, hati kita mau dibukakan. Ya, hati-hati yang keras dihancurkan. Kalau sedang dipukul Tuhan, kayak tadi Walia diposok begitu dengan kuat. Sakit Tuhan, aku dihina orang. Mau ikut Tuhan aja, aku dihina orang. Saudara jangan takut. Dia punya cara yang terbaik untuk menolong saudara, memulihkan saudara. Dikatakan kalau air kehidupan itu mengalir dalam hidup kita jadi berkat saudara. Datang pada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 7 ayat 38 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin saudara. Amin. Gimana bisa keluar air hidup itu? Yaitu ketika Tuhan mencurahkan air jernih itu dalam kehidupan kita. Maka yang keluar yang kotor-kotor udah gak ada. Tetapi yang keluar dari hati kita adalah aliran-aliran air kehidupan. Ketika saudara sedang dalam keadaan sulit pun, saudara harus meneguhkan hati, terus percaya kepada Tuhan, menguatkan hati kepada Tuhan. Sehingga dari kehidupan kita terpancar aliran-aliran hidup yang membawa berkat, bukan kematian atau membawa kehancuran, saudara. Di dalam Yehezkiel 47, nanti saudara bisa baca dari ayat pertamanya, tapi saya akan baca di ayat ke-8. Ya, mulai dari ayat ke-8. Ini ceritanya ada air yang keluar dari bawah ambang bait suci. Ya, 8 dikatakan, ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam, dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap ikan penuh sepanjang tepinya mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan, daunnya menjadi obat. Luar biasa saudara. Ketika kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, dalam bait Tuhan, dari dalam hati kita mengalir aliran-aliran kehidupan. Air yang tadinya mengalir di bawah ambang bait suci itu hanya setelapak kaki dalamnya. Makin jauh, makin dalam saudara. Sampai sebetis, selutut, sepaha, seperut, akhirnya bisa berenang dan menjadi sungai. Biarlah kehidupan kita menjadi aliran-aliran kehidupan. Karena bukan kitanya, ada Tuhan dikatakan. Kita ini, tubuh kita ini digunakan sebagai bait suci, bukan bait yang kotor, bukan tubuh yang kotor. Kadang-kadang kita maksudnya saya bilangnya kalau sama Tuhan tuh mungkin kompromi ya, tawar menawar sama Tuhan. Tuhan, aku nih manusia belum sempurna nih, yang ini nggak apa-apa ya, saya belum bisa lepaskan. Saudara, ikut Tuhan tuh harus mau bayar harga. Kedagingan kita tuh harus harus dihapuskan. Bukan artinya kita hidup dalam begini, ngerem diri di kamar terus medi gitu ya, berdoa, enggak saudara. Tetapi keangkuhan hidup, kedagingan kita, roh-roh ketamakan, keiri hatian itu juga perlu ditaklukkan saudara. Berapa banyak orang yang ketika mengalami kesulitan itu tuh harus menata hati. Nggak iri ngelihat orang yang lebih berhasil dari kita. Kalau kita lagi susah kan gitu, enak ya hidupnya ya, padahal dia jahat. Wah, itu tuh ya, ini nih mulut tuh kudu dicangkemos nih ya. Kita harus memaksa diri kita untuk tunduk gitu. Nggak boleh iri hati, itu tuh mesti mengendalikan diri saudara, benar. Dan saya ini harus banyak belajar, terus belajar firman Tuhan. Ya, jadi saya mau belajar taat ya Tuhan gitu. Nggak mudah saudara, nggak mudah gitu ya.
Tetapi dikatakan aliran-aliran air itu yang keluar dari bait suci itu akan memberkati banyak orang. Bayangkan saudara, ketika kita membaca, nanti saudara bisa baca di Yesaya 47 ini ya, dan pahami maksud firman Tuhan ini. Kalau dari dalam hati kita keluar aliran air hidup, itu dikatakan luar biasa. Itu tuh udah nempatin loh, laut yang tadinya asin banget bisa jadi tawar, tapi paya-payanya nggak tawar, jadi tempat untuk ngambil garam. Semua disediakan. Garam itu menjadi satu kebutuhan dalam kehidupan kita. Ya, kalau orang yang darah tinggi mungkin udah kasih ya garam. Kalau kayak garam semua direbus gitu. Tapi pasti masakannya mah dikasih garam dikit, lamun tawar semua, mana enak. Betul ya, Bu Silin kan suka masak nih. Nggak kerasa garamnya oke lah, nggak terlalu asin, tapi tetap pakai garam kan. Garam itu selalu ada di dapur. Dan garam itu bukan hanya buat masakan, buat mengawetkan, buat lain sebagainya, banyak guna. Tetapi Tuhan sudah sediakan luar biasa loh, sampai dibahas ini. Air tadi ini ya, jadikan paya-payanya buat ngambil garam, dicukupkan kebutuhannya. Di sepanjang sungai itu tumbuh bermacam buah-buahan bisa diambil. Berarti bisa dinikmati banyak orang dan dinikmati kita juga, saudara. Dan dikatakan semuanya kepake. Buahnya jadi makanan, daunnya menjadi obat. Jadi kehidupan kita akan berguna buat banyak orang. Amin. Ya. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan meneguhkan hati-hati saudara dan hatiku juga, saudara ya, menghadapi masalah kepahitan. Kalau saya udah pahit ya, saya belajar gini. Kadang kalau ngomel anak bandel ya, sering ngomel gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Ketika saudara menghadapi tadi kesulitan hidup, kepahitan hidup, jangan bersungut-sungut. Saya harus ngerem mulut, jangan bersungut-sungut nih. Nanti berkat Tuhannya nggak nyampe sama kita. Amin ya. Jadi kita harus tunduk. Lebih baik kita doa sama Tuhan, berseru sama Tuhan, mau nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, aku sedang mengalami kesulitan nih, tolong aku Tuhan. Sehingga dari mulut kita akan terus keluar pujian. Taklukkan diri kita. Kalau saudara lagi dalam kesulitan, ketika saudara pusing nggak tahu berbuat apa, setel lagu rohani sekeras-kerasnya. Seperti saya bilang sekarang, tiap pagi disetel itu, ya, TV pujian pagi-pagi, bukan berita dulu, pujian dikumandangkan. Kita dengar, telinga kita dengar pujian kepada Tuhan. Sampai saya mimpi juga memuji Tuhan, saudara. Itu karena sering nyanyi lagu ya, yang kemarin yang di saat ku takut. Itu tadi malam saya sampai mimpi gitu pas bangun ya. Ku percaya masih ada mujizat. Bayangin, nggak tahu mimpi apa gitu ya. Biarlah saudara, ketika saudara kita sering membaca firman dengan pujian yang keluar itu, saudara, bukan kepahitan ya. Puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Keluar dari tempat ini, itulah waktunya kita menghadapi ujian yang sebenarnya, ujian kehidupan. Tapi pastikan saudara jangan jauh dari Tuhan. Yes, amen. Tuhan menyertai saudara dan biarkan aliran air kehidupan itu mengisi kehidupan saudara. Amen. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Katakan kerinduan kita. Ku rindu selalu. Apakah kita merindukan kehadiran Tuhan? Hadirmu di hidupku. Dia yang akan memulihkan setiap jiwa kita, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Minta kepada Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah
dilepaskan dan dibebaskan. Tidak ada kutuk yang mengikat kami Tuhan. Terima kasih banyak untuk hari ini, Kau ajaib, Kau luar biasa. Terus banyak yang mau terus memuji dan meninggikan Engkau. Meskipun kami kembali ke rumah kami, tapi puji-pujian itu tetap ada dalam mulut kami Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy I worship You forever. Terima kasih Tuhan. I worship Your holy. Berikan tepuk tangan yang terbaik yang dasar untuk Tuhan kita Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu pada hari ini yang sudah melawat setiap umat-Mu yang hadir. Dan kami percaya siapapun kami yang hadir pada hari ini, kami sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai anak-anak, Tuhan Yesus, kami yang hadir Bapa, biar Kau akan pulihkan setiap keluarga oleh air kehidupan itu, sehingga kami akan berubah, kami akan mengalami pemulihan di dalam kehidupan kami, dan kami percaya hanya ada aliran air kehidupan di dalam kehidupan kami, dan juga itu akan mempengaruhi, yang akan berdampak kepada banyak orang, dan mereka semua juga akan menjadi hidup, akan bertobat, akan mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami percaya setiap orang yang datang pada hari ini dengan beban berat, Tuhan sudah bebaskan kami. Tuhan sudah angkat semua beban berat itu, karena Tuhan katakan, "Come to me," datang kepadaku, maka Engkau akan membebaskan semua beban berat kami, dan kami akan mendapatkan kelegaan. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami percaya Engkau adalah sumber segala sesuatu. Engkau adalah dokter yang atas segala dokter. Apapun penyakit yang kami alami pada hari ini, sangat berat ataupun ringan, Engkau adalah dokter yang mampu untuk menyembuhkannya. Pada saat ini kami percaya oleh bila-bila Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Kami juga berdoa untuk yang mengikuti live streaming, yang dalam keadaan sakit, yang dalam keadaan membutuhkan pertolongan ajaib, kesembuhan daripada Tuhan, segera datang kepadamu pada hari ini dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kami semua yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan, kami sedang bergumul Tuhan Yesus untuk semua masalah-masalah yang sedang kami hadapi. Kami percaya Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mampu memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, mujizat itu sedang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bangga punya Tuhan yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur punya Tuhan yang hebat, dan kami akan alami semua kehebatan-kehebatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujian nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Tetap angkat tangan saudara dan angkat pujian.